Bagaimana mungkin saya bisa mempersembahkan apa-apa yang bukan milik saya? Hidup ini persembahan Tuhan. Badan ini persembahan Tuhan. Segala daya kuasa ini persembahan Tuhan. Bisa naik motor, bisa makan, bisa ngerokok, bisa sholat, bisa ibadah. Semuanya persembahan Tuhan. Maka dari itu innamal a'malu binniyah, di dalam inti atau akhir kata niat ada kata-kata lillah. Berarti semua ini kan persembahan Tuhan, bukan persembahan manusia. Namun manusia selama ini kebalik akidahnya, terbalik salah memahaminya, sehingga seolah-olah manusia merasa lebih kuasa daripada Tuhan karena manusia masih merasa bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Siapa kita ini? Lanjut. Boleh bertanya, host? Silakan abangku, kita belajar bersama di sini. Saya mau bertanya, bedakah persembahan dengan menyembah? Menyembah, makna dari menyembah itu adalah kembali, mengabdi, kembali kepada Allah. Itu lain maksud menyembah, Kang Mas. Berarti beda dengan persembahannya. Persembahan dan menyembah kalau menurut kata-katanya ya beda, tapi tujuannya sama. Makasih. Alhamdulillah. Jadi memang semua manusia ini persembahan Tuhan. Bila manusia sudah mengenal Tuhannya, maka ia akan selalu enjoy menyaksikan persembahan-persembahan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Silakan yang lain abangku, kita belajar bersama. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur setelah mengenal uripe Allah. Memang diri ini udah nggak ada, yang ada hanya uripnya Allah. Setelah kita yang mengaku-ngaku. Iya, setelah kita kaji, kalau kita sudah menemukan di situ, memang ketenangan batin yang luar biasa yang saya dapatkan itu. Asik sekali hidup ini. Dia nggak ada senang, nggak ada susah, nggak ada cinta apapun sebenarnya. Kecuali hanya cinta pada diri sendiri, yaitu pada Allah. Sudah dunia sudah nggak ada kecintaan di situ, sama suami, sama anak, sama cucu, semua biasa-biasa aja. Bukan berarti kita nggak cinta sama mereka, ya biasa, nggak sampai mengebu-ngebu gitu loh. Setelah yang saya alami, setelah yang saya rasakan, ketemu di uripnya Allah ini, enak sekali. Punya uang nggak punya uang tuh indah, enak, enjoy. Terima kasih Ustadz, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Robi, silakan perkenalkan diri, belajar bersama di sini. Iya, saya Robi dari Bandung, Bang. Dari mana, Bangku? Dari Bandung. Oh, Bandung. Ya, silakan abangku, mungkin ada sempat ada beberapa untuk pencerahan kita di pagi ini yang masih sama-sama belajar ini. Oh iya, sama-sama Bang, izin nyimak dulu. Mungkin Kang Harrison, mungkin Kang Sejati, silakan. Saya gantian enjoy saja. Ya, saya ini ke ininya aja ya, ke topik ya. Puasanya bagi orang yang beriman saja itu. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya kita ini harus berpuasa setiap hari. Jadi kita tidak puasa hanya di bulan puasa. Di bulan puasa itu hanya belajarnya saja ya. Pada itu belum puasa kalau menurut saya. Kalau bulan puasa itu baru belajar puasa. Jadi pada intinya, kalau manusia itu mengerti hakikat daripada puasa itu nggak banyak ya. Pertama, dia bisa puasa dengan matanya, dia bisa puasa dengan telinganya, dia bisa puasa dengan lisannya, dan dia bisa puasa dengan hatinya.
Apabila orang sehari-hari sudah bisa berpuasa dengan yang saya katakan tadi, itulah tujuan Allah untuk mengadakan puasa itu. Saya rasa begitu deh. Betul itu, Kang Harrison, setuju sekali. Ya, sesungguhnya kan Kita sebenarnya puasa 1 bulan itu untuk yang 11 bulan. Iya, kita cuma belajar pada saat itu, kita cuma belajar ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Kita cuma belajar itu. Jadi begini, nanti kalau kita bilang sudah jadi sekelasnya wali, nanti salah kita menyebutnya ya. Karena orang kalau sudah bisa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, dan menjaga hatinya, kalau saya bilang wali nanti terlalu berlebihan. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Bang, wali murid. Wali anak kita, Bang. Tapi sebenarnya kita Anak kita berdua. walinya Tuhan, semuanya kita di sini nih walinya Tuhan. Oh, kalau itu aku setuju banget. Iya. Betul. Ilmunya sebenarnya gampang ya. Dikembalikan semuanya karena kita ini kan di sini ini siapa itu. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu datang dari Tuhan atau Sang Maha tak terbatas atau Allah, dan kembalikan lagi ke Allah lagi. Itu kan kita berarti punya apa? Hah? Punya nama doang. Punya mata batin doang, liatin tubuh kita gerak-gerak. Nggak ada yang kita punya tuh, nggak ada. Mantap tuh Kang Harrison. Itu juga yang saya tanyakan tadi. Puasa sebelum puasa, puasa setelah puasa. Kalau sudah bisa lillah. Lanjut. Ya, kalau kita sudah bisa lillah gitu, di situ yang melakukan siapa? Maka Bang Enjoy ngomong sembahyang itu untuk orang-orang yang belum lillah, berarti kan mempersembahkan semuanya yang katanya punyanya. Nah, ini sembahyang ini untuk orang-orang yang belum paham kalau dirinya tak punya apa-apa gitu. Nah, kalau sudah ya paham ya, ndak ada yang sembahyang, ndak ada yang dipersembahkan. Lah, wong punyanya dia kok dipersembahkan, itu gimana? Ini untuk kalau sembahyang untuk orang yang masih punya ego, yang masih punya rasa marah, kesenggol sedikit, wow gitu, kaget itu, kesenggol bahasa sedikit, aduh gitu. Kebakar. Nah, kalau sudah ndak ya, mau ngomong itu mulut-mulut lu, mau dengar itu kuping-kuping lu, mau melihat itu mata-mata lu, peduli amat itu. Urusanmu. Tapi kembali ya. Itu namanya nanti timbul sifat sombong di dalam diri kita. Yang mau sembahyang silakan. Karena disitulah, karena manusia di muka bumi ini kan banyak, nggak semua seperti kita. Jadi biarlah dia mau belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk mengetahui sejati dirinya, biarkan. Kita nggak boleh sombong. Kita kan bicaranya ya. Diri sendiri dulu, Bang. Iya, kalau begitu nanti kita kalau membicarakan ke banyak orang, ya kita masuk ke banyak orang. Seolah-olah diri ini ndak tahu apa-apa. Kita masuk ke dia. Umpamanya nih, saya ini anak TK ya. Abang ini udah kuliah atau udah kerja. Ya abang turunlah jadi anak TK, bicara dengan saya. Jangan saya suruh orang lain, Bang. Kalau saya mah enggak jangan disuruh saya untuk mengetahui apa yang kamu bicarakan, tapi turunlah, ketahui saya yang sebagai TK ini apa yang saya bicarakan. Jadinya kalau umpamanya abang bicara tadi untuk orang umum yang belum dipahamkan di situ, ya kita masuk ke dalam mereka dengan bahasa mereka juga, jangan pakai bahasa langit, jangan pakai bahasa kita gitu.
Kalau sudah Iya. Intinya, enjoy itu Kalau cinta intinya ada maksud saya itu kalau begini kata loh. orang udah enggak Kalau terasa. kalau mereka anak maksudnya TK, yang dibicarakan kita abang tadi barusan. iya ya, saya ngerti maksud saya kalau mereka anak TK, kita anak kuliah, mereka tidak akan bisa nyambung apa yang kita pelajari. Maksud saya itu begitu. Iya, saya paham. Tapi kan kalau untuk menyampaikan sesuatu kita harus pakai bahasa mereka juga, Bang. Iya, Umpamanya benar. gini ya, umpamanya anak TK makannya anak bayi makannya bubur ya, kita kasih bubur dulu, jangan kasih nasi nanti Benar. keloloten. Itu betul kalau itu. Jangan kita samakan sama kita yang sudah kuliah. Betul itu kalau itu. Nah, maksud saya seperti Jangan itu. kita Jadi menyampaikan kepada anak Jangan TK, yang- oh kamu sembayang ngapain sembayang? Sembayang maksud itu saya belum seperti tahu itu. apa-apa. Nah itu kan jadinya kita sombong karena Maksudnya kita udah kelasnya gini. kuliah gitu loh. Iya. Maksudnya seperti ini, abangku. Umpamanya nih, kita itu ngomong ya, kita ini kan udah gede ibaratnya, udah Ya. SMA atau udah SMP, Betul. udah ada kuliah ya. Masa yang bayi suruh ngomong kita kan jangan kebalik dong. Enggak. Maksud saya bukan seperti bayi yang itu. suruh ngomong Jangan- kita, justru kita harus ngomong mereka gitu. Nah, itu yang benar. Jadi kalau Kalau umpamanya kita maksakan di diri forum kita, ya, ilmu pengetahuan kita kepada anak TK, oh kamu sembayang kamu itu belum menemui. nangis Ya memang mereka. namanya anak TK, Mereka ya nangis wajar loh. nanti, aduh sakit, jangan digituin Di saya. situ, disitulah Sakit pentingnya, ini. disitulah pentingnya mengondisikan diri. Iya benar, mengondisikan diri itu betul. Saya setuju. Ya kalau umpamanya ada seperti itu pun ya kembali ya, siapa yang menghadirkan mereka-mereka di hadapan kita. Kalau mainnya di komal ataupun di rumah ataupun dimanapun. Jadi kalau sudah sadar yang menghadirkan siapa, pastinya kita juga bisa menerima mereka dengan baik. Lanjut, Bang. Nah contohnya yang seperti yang diturunkan tadi ya karena nggak satu frekuensi kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kan bertanya tentang puasa ya, saya jawab dengan sepengetahuannya. Namun kalau ada penghujatan, oh berarti belum bisa enjoy dengan pengetahuannya. Makanya dari itu saya turunkan abangku, karena bukan makanannya di sini. Iya, lagian pun tadi ini kan dibahas bukan tentang puasa makan. Makanya banyak enggak sinkron. Ayo abangku yang pada enjoy silakan. Saya yang mendengarkan. Silakan abangku. Guru nyimak. Memang kalau kita ini bersyariat, ya bersyariat sama seperti mereka. Sama seperti mereka. Tapi kenikmatan kita ini jauh. Nah, justru kenikmatan kita itu sangat nikmat. Kita kan ingin berbagi sama teman kita kadang-kadang. Tapi kadang-kadang cara pintunya berbagi itu kadang-kadang kurang pas atau belum pas kan. Iya, di situ istilahnya itu. dia tidak Ha-ha. bisa mengondisikan diri di situ kan akhirnya terjadi kesalahpahaman. Iya. Kalau teman saya sudah elastis saja seperti itu. Kalau saya nggak mau bertengkar, kenapa sih mau bertengkar? Nggak boleh bertengkar. Bertengkar itu dalam makna mereka. Tapi kalau mereka pasti bertengkar mereka. Karena dengan ilmu yang dia pakai, kita mesti langsung paham juga dengan mereka kan. Iyalah intinya Kalau- kita harus bijak dalam menyampaikan sesuatu. Intinya seperti itu karena Allah itu kan bilang banyak yang kamu tahu tapi lebih banyak lagi yang kamu nggak tahu. Nah Iya. jadi kita nggak boleh sombong di sini. Masih banyak yang kita belum tahu kok ya. Benar-benar. Gitu. Jangan dengan pengetahuan kita yang segini kita sudah mau sombong, nggak bisa. Iya, benar-benar. Laju kita mau menghujat orang lain. Ah, lu masih sembahyang belum apa-apa, nggak boleh begitu. Iya, benar-benar. Iya, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit lagi, di atas langit ada langit lagi.
Di atas langit Iya, ada langit lagi. Maksudnya di atas betul. ilmu ada ilmu, di atas ilmu ada ilmu lagi yang mau disampaikan. Benar, Di betul. atas ilmu ada ilmu lagi. Terus ndak bakalan namanya Betul. apa namanya terhenti di situ. Jadi kita belum ada apa-apanya. Iya. Intinya Ya, ini kita ilmu bukan Allah itu siapa-siapa kok. sangat tak terbatas, sangat luar biasa. Benar, Wah, benar pokoknya itu. terkagum-kagum pokoknya. Benar Oh, itu, kita bukan makanya kita siapa-siapa. disuruh tuntut ilmu bukan sekarang saja sampai ke yang harta. Begitu saudara-saudara. Menuntut Iya. ilmu dalam arti bukan Jadi pada saat ini aja sampai di yang selagi kata-kata orang itu ya. memberikan ilmu kepada kita, selagi dia tidak menghujat, ya kita dengarkan saja lah. Kalau namanya menghujat Betul, udah benar betul, kayak betul, host tadi betul. diturunkan itu udah benar. Tapi kalau dia masih mau berkomunikasi, ya kita harus terima. Kita nggak tahu, banyak yang belum kita tahu kok ya. Aslinya tuh kita nggak ada tahu loh bang. Ya kalau bicara nggak ada tahu, semua orang juga nggak ada tahu. Nggak usah dibahas lah yang kayak gitu, nanti pusing. Iya. Iya, iya, benar-benar. Iya, kita tidak ada tahu, mengkaji diri, diri sejati dan sebagainya, pusing udah deh. Ya, Betul, betul, betul. yang real aja deh. Yang penting enjoy saja, Bang. Nah, itu dia. Jangan dibuat ribet, jadi ribet nanti. Diperdebatkan belum enjoy. Iya. Kalau Belum, masih belum. diperdebatkan belum enjoy ya Kang ya. Jadi begitu ya, saya hanya menyampaikan tadi hakikatnya puasa itu tadi menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, lisan kita dan menahan hati. Insya Allah kalau itu semua sudah kita bisa jaga, kita akan jadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Saya izin turun. Terima kasih atas Alhamdulillah, ilmunya ya. terima kasih petuah-petuahnya Abangku, terima kasih. Terima kasih banyak Abangku ya. Sama-sama Bang. Silakan yang lain Abangku Najamuddin, Kang Sejati, Bu Ratna, mungkin Bang Lalu, Bang Putra, Bang Robi, apa yang mau disampaikan pada kita semua yang masih belajar ini Abangku. Ya, izin abang semuanya sudah belajar. Jadi kalau menurut saya, buat diri saya pribadi, segala sesuatu yang dinarasikan, jangan segala sesuatu itu di justice bahwa itu benar salah. Karena kebenaran yang sejati itu akan tersembunyi. Kita belum mengetahuinya, ketahui dulu. Kalau itu menurut saya. Karena kebenaran yang sejati itu akan menipu seseorang itu. Contoh, maaf ya Bang ya semua ya. Ya. Misalnya guru mursyid, kadang-kadang dia pakainya rusuh, orang biasa, yakin. Ternyata dia benar-benar rusuh. Ya, silakan Bang, belajar. Terima kasih. Halo? Halo? Iya, lo laju Bang. Ya, lanjut Abangku, lanjut Abangku. Lanjut Bang. Makanya tadi saya bilang, saya pernah dengar tadi ada bapak yang bilang segala sesuatu itu tidak boleh berlebih-lebih. Kita kayak para wali. Apakah kita udah mengetahui gimana para wali? Pelajari dulu. Kita ketahui dulu, baru kita sudah tahu. Kita kalau udah tahu kebenarannya, baru kita bisa jawab. Sedangkan kita belum mempelajari, gimana kita bilang menjadi? Maaf ya Bang kalau saya salah. Silakan Bang. Alhamdulillah di sini belajar bersama Bang, tidak ada yang salah. Ini semua akan menjadi hikmah untuk diri kita semua Bang. Iya, diri saya pribadi, saya bukan tujuan untuk mengajar, cuma ada saya dengar gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. enjoy semua ini sepertinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Enjoy, sehat. Silakan Diandel Abayu. Alhamdulillah. Judulnya apa nih Bang Enjoy nih?
puasa adalah tidak Puasa adalah tidak puasa. Oh, dirubah ya Bang Jo ya, dirubah ya. Tadi puasa bagi orang yang beriman tadi itu kan. Iya, tadi yang kajian dalam tadi itu yang nanti tadi dapat tuh. di YouTube itu. Iya iya. Bukan. Jadi puasa itu bukan bagi orang yang bukan iman. Lanjut Abang. Iya iya. Jadi sesungguhnya berarti di sini seorang manusia yang sudah menguasai diri ya, Bang Jo ya. Alhamdulillah, manusia yang sudah berserah diri abangku, Islam. Manusia yang sudah damai dengan Kebalik Bang, kebalik, bukan menguasai diri. Justru kita tidak bisa menguasai diri, makanya kita dibisakan puasa. Iya, tapi Kebalik barusan. itu tuh ada semacam begini. Karena selama ini kita ini selalu terdogma dalam menjalankan hukum Islam kan. Sehingganya kita puasa itu hanya sebatas menahan hawa nafsu, menahan lapar. Tapi yang sesungguhnya puasa secara kafah itu secara keseluruhan. Baik pandangan maupun pendengaran, hati, jiwa, itu semuanya dipuaskan. Itulah sesungguhnya hakikat puasa. Kita dia. Iya aja siap. Ketika menarasikan sesuatu yang untuk menuntun kepada Tuhannya gitu. Jadi bagi yang mengerti di sini memang tidak ada perdebatan, tidak ada juga saling menyalahkan. Kalau memang sudah menguasai diri, kalau menguasai diri dia selalu menyalahkan, walaupun itu benar, apalagi salahnya gitu kan. Maka disitulah tatanan memantapkan diri kita pada Allahnya, mencelaraskan diri kita kepada diri kita sendiri. Itulah yang sesungguhnya menguasai diri tadi gitu. Tanpa ada mencela, tanpa ada memprotes, tanpa ada juga dia merasa dirinya benar. Disitulah kita sebenarnya hidup daripada menguasai diri itu, berdamai dengan dirinya. Kontrol diri, adaptasi diri, semua itu kita harus kembali. Oh, jangan ya. Jadi saya sangat luar biasa dengan Bang. Hari saya selalu mengikuti memang bahasanya itu juga agak beda sama kita Pak. Saya ngobrolnya tuh tidak secepat kita ngobrol ini nah Pak. Dia ada di Komal ini ada bahasa itu bahasa dosen dia dari Adonian Pak. Iya, kita beri cahaya dari Bang Enjoy ini. Hikmah. Sungguh sangat luar biasa saudara-saudaraku. Sehingganya saya bisa ikut membaca dari rom-rom yang lainnya. Iya, lagi cerita melok. Rom-rom yang lainnya itu memang bukan kita selalu berprotes, selalu juga menyalahkan, akhirnya timbulnya debat di situ. Maka ketika kita melihat daripada roomnya Bang Enjoy ini sangat luar biasa, damai, sentosa. Enjoy saja Bang Enjoy. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan sehat kepada Bang Enjoy. Assalamualaikum Guru Enjoy dan teman-teman. Mohon izin keluar dulu ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana abangku, Bunda? Apa sudah enjoy semua ini? Alhamdulillah, udah enjoy Ustaz. Udah. Mungkin dari Abayu ada tambahan tentang puasa adalah tidak puasa ini. Ya.